1 RRI ND bisa Anda dengarkan di ND FM 100,5 MHz, Lembata FM 98,8, Larantuka FM 99,9, Maumere FM 88,7, Bai dan Bajawa FM 91,7, dan Aimere FM 97,3. Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kita bersama di acara Kita Indonesia. Pendengar RRI, perkembangan teknologi digital tentu membawa perubahan besar dalam kehidupan generasi muda. Di satu sisi, era digital membuka peluang untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Namun di sisi lain, muncul tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, lunturnya nilai kebersamaan, dan juga perubahan pola pikir. Dalam kondisi ini, bagaimana peran generasi muda dalam menjaga dan menghidupkan nilai-nilai Pancasila agar tetap relevan di masa depan? Kita akan memperbincangkan hal ini, pendengar, bersama Ibu Dr. Fety Survival MA, akademisi Universitas Flores, terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Saya sapa dulu Ibu Fety, selamat siang. Oke, kabar baik ya Bu Fety? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Semoga Ibu juga seperti itu ya. Baik, oke. Minta waktunya Bu Fety, siang hari ini kita berbincang terkait dengan generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Sejauh ini bagaimana Ibu melihat ya generasi muda dalam memahami nilai-nilai Pancasila di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin cepat nih Bu Fety? Generasi muda menurut saya mereka mulai memahaminya melalui berbagai sumber informasi digital ya, seperti media sosial, platform pembelajaran daring, kemudian website pendidikan, dan berbagai konten kreatif yang tersedia di internet. Nah, teknologi digital yang memberikan akses yang lebih luas dan mudah bagi mereka, para generasi muda itu, kemudian mereka mempelajari ya nilai-nilai Pancasila dalam bentuk yang lebih menarik dan interaktif seharusnya. Namun pemahaman tersebut juga menghadapi tantangan karena banyaknya informasi yang kurang akurat, yang hoax, serta pengaruh budaya global yang dapat menggeser nilai-nilai kebangsaan. Nah, oleh karena itu, generasi muda perlu memiliki digital literasi yang baik, kemudian kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara ya, tetapi juga sebagai pedoman dalam generasi muda bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi di era digital. Baik, dan seperti yang Anda katakan tadi ya, bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika disinkronkan dengan media sosial yang saat ini, Anda melihatnya seperti apa nih Bu Fety, yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti toleransi, gotong royong, dan juga menghargai perbedaan. Apakah ini sudah sesuai atau seperti apa nih Bu Fety? Saya kira masih kurang ya mencerminkan nilai-nilai Pancasila apa yang termuat di media sosial. Seperti contohnya misalnya kasus penyebaran berita palsu atau hoax dan ujaran kebencian di media sosial ya. Jadi banyak konten viral itu disebarkan tanpa proses pengecekan fakta terlebih dahulu. Kemudian ya disitulah yang bisa kita kaitkan dengan sila-sila Pancasila. Contohnya di sila kedua ya, ujaran kebencian itu kan bertentangan dengan sikap yang menghargai martabat manusia. Kalau menyebarkan hoax yang mengandung isu sara dapat memecah persatuan dan kesatuan, menimbulkan konflik antar kelompok, itu tidak sesuai dengan sila ketiga ya. Kemudian perbedaan pendapat di ruang digital juga seharusnya disampaikan secara santun dan berdasarkan fakta, bukan provokasi. Itu sebagai wujud dari sila keempat.
Oke, baik. Ini masih kurang ya peran generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Dan tentu yang menjadi tantangan terbesar nih, Bu Fety, untuk generasi muda dalam mempertahankan nilai Pancasila di era digital ini apa sih sebenarnya? Ya, menurut saya tantangan terbesar generasi muda itu mempertahankan nilai-nilai Pancasila di era digital ini adalah derasnya arus informasi dan pengaruh global yang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kemudian akses internet dan media sosial memungkinkan generasi muda memperoleh berbagai informasi dengan cepat, tetapi tidak semua informasi tersebut benar dan bermanfaat. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, radikalisme, serta konten yang mengandung intoleransi dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku generasi muda. Nah, tantangan lainnya adalah rendahnya literasi digital pada sebagian pengguna media sosial yang menyebabkan mereka mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, kondisi ini kemudian dapat mengancam nilai-nilai Pancasila, terutama persatuan, toleransi, dan gotong royong. Jadi, oleh karena itu generasi muda perlu memperkuat literasi digital, kemudian berpikir kritis serta pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila agar mampu menghadapi berbagai pengaruh negatif di era digital dan tetap menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari tantangan yang ada nih Bu Fety, bagaimana cara yang bisa dilakukan oleh para generasi muda untuk bisa menyaring informasi ya agar tidak terpengaruh dari hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif nih Bu? Ya, menurut saya sih generasi muda dapat menyaring ya informasi dengan cara meningkatkan literasi digital serta menerapkan sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Jadi bukankah pendidikan di era digital abad 21 ini adalah siswa atau yaitu critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Nah, sebelum mempercayai atau membagikan suatu informasi, seharusnya para generasi muda ini perlu memeriksa sumber berita, kemudian membandingkan informasi dengan sumber lain yang terpercaya, kemudian memastikan kebenaran fakta yang disampaikan. Jadi generasi muda itu harus berhati-hati ya terhadap judul yang bersifat provokatif, sensasional, atau bertujuan memancing emosi pembaca. Kemudian selain itu penting untuk membiasakan diri melakukan verifikasi data melalui media resmi, kemudian lembaga pemeriksa fakta atau sumber yang memiliki kredibilitas tinggi. Jadi penggunaan media sosial secara bijaksana dapat diperlukan dengan cara kita menghindari penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya dan tidak terpengaruh oleh opini yang mengandung ujaran kebencian atau diskriminatif. Begitu. Jadi dalam perspektif Pancasila, ya, Bu Fety, adil dan beradab, serta persatuan Indonesia. Halo? Ya, sudah jelas suaranya, silakan. Ya, jadi dalam perspektif Pancasila, menyaring informasi merupakan bentuk pengamalan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia karena membantu menciptakan lingkungan digital yang sehat, menghormati orang lain, dan menjaga persatuan bangsa. Dan saya kira secara singkatnya bahwa generasi muda itu dapat menghindari hoax dan konten negatif dengan meningkatkan literasi digital, memeriksa kebenaran informasi dari sumber terpercaya, dan melakukan verifikasi fakta. Selain itu juga berpikir kritis serta tidak langsung membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan cara tersebut mereka menjadi pengguna media digital yang cerdas dan bertanggung jawab ya sesuai dengan sila-sila Pancasila. Baik, dan di berbagai platform dan juga di media sosial nih Bu ya, akhir-akhir ini memang banyak juga ya yang muncul provokatif, kemudian berita-berita hoax ya seperti itu. Nah, mungkin ada tips menarik yang bisa disampaikan kepada para generasi muda ya untuk menghadapi ya berita-berita hoax seperti apa nih Bu Fety? Ya,
Jadi generasi muda itu harus memiliki tanggung jawab besar ya dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila ya. Jadi contohnya bisa menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Kemudian menyaring informasi sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Kemudian bisa menjunjung tinggi toleransi terhadap perbedaan suku, ras, agama, dan budaya. Dan mengembangkan digital literasi untuk melawan hoax dan disinformasi. Kemudian yang paling penting yang terakhir adalah menjadi agen perubahan yang menyebarkan nilai-nilai positif dan semangat kebangsaan melalui platform digital. Baik, Bu Feti, kita jeda sejenak ya, kita ke lagu dulu dan juga kita undang pendengar untuk bisa bergabung ya bersama kita di siang hari ini dalam sajian Kita Indonesia. Dan pendengar ya, silakan bagi Anda yang mau bertanya, memberikan opini ataupun apresiasi Anda di acara Kita Indonesia, kami buka line interaksinya di 0821 4451 1957 dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita ke lagu dulu ya Bu Feti ya. Siap, baik Bu. Baik pendengar, kita nikmati salah satu lagu yang sudah kami siapkan dan kami bingkiskan untuk pendengar RRI yang lagi setia ya bersama Pro 1 RRI ND, baik di RRI Digital dan juga RRI Terestrial. Mereka berharap Kok kamu tahu banyak hal sih? Info dari mana? Dari radio dong. Hah? Radio? Apa gak kuno? Kuno kamu bilang. Hei sis, radio itu justru pusat informasi minim hoax. Selain informasinya update, radio itu juga asik karena musiknya pasti bikin kita happy. Ditambah lagi, radio yang sekarang itu lebih canggih. Wow, seru juga ya. Pantesan aku gak up to date. Makanya dengerin radio. Udah, sini handphonenya. Aku instalin aplikasi radio. Wah, kamu baik banget deh. Tapi teringin ya. Iya, iya.
di TV-TV itu nggak ada ya? Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu. Makanya jangan sampai kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula. Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total. Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak. RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, masih terkait dengan topik kita generasi muda dan masa depan Pancasila di era digital. Dan masih bersama kita Ibu Dr. Fety Survival MA, akademisi Universitas Flores. Bu Fety. Ya, Bu. Iya, masih semangat ya siang hari ini ya Bu Fety ya? Insya Allah masih semangat, Bu. Oke, demi generasi muda Pancasila. Oke, Bu Fety ya, tadi sudah banyak sekali dijelaskan ya bagaimana cara generasi muda untuk tidak mudah terpengaruh ya dengan hoax, kemudian provokasi dan juga konten-konten negatif dan juga tantangan ya yang dihadapi generasi muda. Dan Anda melihatnya seperti apa Bu Fety? Perannya dari keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila saat ini. Ya, pendidikan, keluarga dan lingkungan, jadi tiga hal ini sebenarnya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Ketiga unsur ini merupakan fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kebangsaan yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku generasi muda dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi pendidikan, itu berperan sebagai sarana untuk memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila melalui proses pembelajaran, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan pembentukan karakter di sekolah maupun di perguruan tinggi. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk bersikap jujur, seperti bertanggung jawab, toleran, disiplin, serta menghargai keberagaman. Kemudian di bidang atau dari sisi keluarga, itu keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak. Jadi orang tua itu berperan sebagai teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila seperti menghormati sesama, kemudian bekerja sama, bersikap adil, menyelesaikan masalah melalui musyawarah. Dan kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga kemudian akan menjadi dasar perilaku anak ketika anak berada di masyarakat atau berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang terakhir, lingkungan masyarakat itu memiliki pengaruh yang besar ya dalam bentuk karakter generasi muda. Lingkungan yang positif dapat menumbuhkan sikap gotong royong, toleransi, kepedulian sosial, dan rasa cinta tanah air. Sebaliknya, lingkungan yang kurang baik dapat mempengaruhi perilaku generasi muda ke arah yang negatif. Oleh karena itu, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang mendukung pengamalan nilai-nilai Pancasila. Dan di era digital, ketiga unsur tersebut harus bekerja sama dalam membimbing generasi muda agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana serta menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata dan maupun di dunia digital. Baik, jadi tiga hal penting ya, pendidikan, keluarga, dan lingkungan tentu bisa membentuk karakter generasi muda yang berlandaskan Pancasila. Dan ini harus benar-benar dimaknai ya oleh para generasi muda, seperti itu ya Bu Fety ya. Dan sejauh ini
Sejauh ini Bu Feti, bagaimana caranya agar para generasi muda ini bisa memanfaatkan teknologi digital ini sebagai sarana memperkuatkan persatuan bangsa nih? Ya, caranya mereka harus memperkuat literasi digital ya, saya kira. Memperkuat literasi digital itu contohnya meningkatkan kemampuan menggunakan teknologi, ya, seperti belajar menggunakan komputer, smartphone, internet, dan berbagai aplikasi digital dengan baik dan benar. Kemudian membiasakan berpikir kritis terhadap informasi, tidak langsung percaya pada berita atau informasi di medsos tanpa memeriksa sumber fakta atau kebenaran terlebih dahulu. Dan saya bisa kasih salah satu contoh ya. Kalau kami mahasiswa sastra Inggris itu bisa melakukan penelitian yang berkaitan dengan digital storytelling. Jadi digital storytelling ini kan cara menyampaikan cerita dengan menggunakan teknologi digital seperti video, kemudian gambar, audio, animasi, media, multimedia lainnya. Jadi digital storytelling itu kan menggabungkan kemampuan bercerita dengan teknologi untuk membuat informasi atau pengalaman menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Baik, ini storytellingnya kisahnya ceritanya tentang apa nih Bu? Boleh tahu? Nah, itu bisa jadi ceritanya bisa kita mempresentasikan cerita rakyat dengan menggunakan animasi seperti cerita rakyat di daerah Flores atau Ende misalnya, Ende Pare, kita bisa bikin animasi untuk mempresentasikan ceritanya. Atau membuat video tentang sejarah Indonesia atau sejarah kota Ende misalnya. Itu. Oke, storytelling dalam kisah itu menceritakan tentang menggunakan speak English atau Indonesia begitu Bu, dua bahasa begitu? Iya, bisa dua bahasa ya, karena digital storytelling ini kan kita mau mengangkat cerita rakyat. Contoh cerita rakyat ini seperti cerita rakyat di Soko kalau saya tidak salah itu sama hampir mirip ceritanya dengan Romeo and Juliet ya, judulnya Dike dan Bata. Itu pernah diteliti oleh masyarakat, salah satu mahasiswa PBSI ya, saya lupa tahun berapa. Nah itu melakukan instrumen dengan melakukan observasi dan wawancara ya kepada tua-tua adat yang benar-benar mengetahui bahwa meskipun itu cerita dari mulut ke mulut, tapi itu nyata benar terjadi gitu. Baik. Ya. Sehingga itu kita bisa angkat menjadi cerita rakyat yang kita bisa presentasikan melalui animasi. Seperti itu. Baik, dengan perkembangan teknologi perlu dimanfaatkan secara baik dan bijak ya. Dengan seperti salah satu contoh yang sudah disampaikan Ibu Feti nih ya, untuk para generasi muda, bagaimana kita menceritakan ya kisah-kisah sejarah ataupun legenda-legenda ya yang ada di Kabupaten Ende, seperti itu ya Bu Feti. Nah, sejauh ini Bu Feti, apakah Pancasila ini masih relevan bagi generasi muda saat ini? Jika masih, mengapa demikian, Bu? Ya, saya kira sangat berkaitan sekali dengan generasi muda, khususnya di era digital. Mengapa? Karena Pancasila, generasi muda, dan literasi digital itu memiliki hubungan yang erat ya. Karena generasi muda ini kan merupakan kelompok masyarakat yang paling dekat dengan perkembangan teknologi digital ya. Mereka kan memanfaatkan internet, media sosial, dan berbagai platform digital untuk belajar, bekerja, berkomunikasi, serta mengekspresikan diri. Nah, kemampuan beradaptasi dengan teknologi ini kan menjadi salah satu keunggulan generasi muda dalam perubahan global. Tapi jangan lupa bahwa Pancasila dan literasi digital itu memiliki hubungan yang sangat erat, karena nilai-nilai Pancasila dapat menjadi pedoman etika dalam menggunakan teknologi digital secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi digital literacy tidak hanya berarti kemampuan menggunakan perangkat teknologi dan internet, tapi juga kemampuan memahami, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan etis. Jadi dalam konteks nilai-nilai Pancasila itu membantu generasi muda untuk menggunakan media digital secara positif, menghormati orang lain, menjaga
persatuan dan menghindari penyebaran informasi yang merugikan banyak orang atau masyarakat. Baik, dan di akhir kebersamaan kita nih Bu Fety, bentuk nyata kontribusi ya, selain storytelling sebagai contoh tadi, kontribusi generasi muda lainnya ya, untuk menjaga masa depan Pancasila di tengah perubahan zaman ini apa-apa saja nih Bu? Saya rasa generasi muda itu perlu mereka memegang peranan penting ya dalam menentukan masa depan Pancasila di era digital. Jadi kemajuan teknologi itu harus mereka manfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan, bukan malah sebaliknya. Nah, dengan demikian literasi digital yang seperti saya sebutkan tadi itu, yang baik itu yang memiliki 4 unsur tadi yang saya sebutkan tadi berkaitan dengan kemampuan mahasiswa atau siswa di era digital itu, yaitu critical thinking, kemudian kreatif, kemudian komunikasi dan collaboration. Jadi sikap kritis terhadap komunikasi serta komitmen untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Maka generasi muda itu akan menjadi garda terdepan lah dalam menjaga persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Baik, pesan Anda untuk para generasi muda Bu? Seperti apa untuk bisa memanfaatkan teknologi digital yang baik dan bijak? Silakan. Ya, pesan saya sih kita tidak mudah terprovokasi ya dengan ujaran kebencian atau pesan-pesan yang bersifat negatif. Jadi kita perlu meng-cross-check atau mencari sumber informasi yang benar dan mengecek apakah ini benar terjadi atau hanya ciptaan seseorang saja untuk mengundang respon negatif dari masyarakat atau banyak orang. Baik. Seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih Bu Fety waktunya siang ini bersama Pro 1 RRI ND. Terima kasih, Bu. Salam sehat, salam Pancasila. Terima kasih, Bu. Selamat siang, salam sehat, salam Bu. Baik, pendengar, pada akhirnya masa depan Pancasila tidak hanya bergantung pada pemerintah atau lembaga tertentu ya, tetapi juga pada sikap dan juga tindakan generasi muda penerus bangsa. Era digital bukanlah ancaman apabila digunakan dengan bijak, dengan memahami, mengamalkan, dan juga menyebarkan nilai-nilai Pancasila. Tentu kita yakin para generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang tetap berakar pada identitas bangsa. Kami akhiri kebersamaan kita dalam sajian Kita Indonesia untuk edisi siang hari ini. Terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.